Demi cuan akhirnya terungkap juga. Begini cara Malaysia permalukan diri sendiri dan nama sepak bola ASEAN sampai buat Presiden AFF murka. Begini penjelasan lengkapnya. Resmi diumumkan 4 negara masuk kandidat daftar tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Fans Irak Indonesia curiga AFC punya maksud tak terduga. Begini penjelasannya. Mendengar Stadion GBK akan penuh supporter Indonesia, pelatih Cina langsung bilang begini sama pemainnya. Dan kabar terbaru lainnya akan kita ulas tuntas di sini. Pastikan kalian menonton hingga selesai karena banyak informasi yang harus kalian ketahui berikut ini. Kabar pertama, Ivar Jenner sudah tiba di Indonesia, yang mana Ivar Jenner sudah melakukan perjalanan dari Belanda ke Indonesia malam kemarin. Dan hari ini, Ivar Jenner terpantau sudah tiba di Bali, Indonesia. Untuk staf pelatih sosok Alex Pastor dan Denny Lanza terpantau juga sudah tiba di Indonesia. Akan tetapi, sosok kepala pelatih yaitu Patrick Kluivert justru belum ada informasi. Menurut perkataan Bung Ropan di kanal YouTube-nya Patrick Kluivert, berkemungkinan datang ke Indonesia pekan depan. Yang mana kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang sedikit terlambat tentunya mendapat banyak kritik dari para fans timnas Indonesia. Para fans berharap Patrick Kluivert datang lebih cepat untuk segera menentukan final squad dan persiapan melawan Cina. Contoh saja, Australia sudah mengumumkan daftar skuadnya dan memulai lebih awal. Semoga saja Patrick Kluivert sudah berangkat menuju Indonesia ya teman-teman. Mengingat laga melawan Cina harus benar-benar timnas Indonesia persiapkan dengan matang. Apalagi ada kabar bahwa Cina sangat berambisi mengalahkan Indonesia, salah satunya akan datang ke Indonesia lebih cepat dari yang dijadwalkan. Ya, semoga timnas Indonesia bisa menang melawan China, teman-teman. Jangan lupa like video ini ya. Kabar selanjutnya, demi cuan akhirnya terungkap juga begini cara Malaysia permalukan diri sendiri dan nama sepak bola ASEAN. Sampai buat Presiden AFF murka. Begini penjelasan lengkapnya. Mendengar tiket Indonesia versus Cina ludes terjual. Rupanya hal ini membuat AFF dan Malaysia tak mau kalah. Seperti yang diketahui sampai saat ini Malaysia dan AFF masih gencar menjual tiket laga ASEAN All-Star versus MU yang masih belum terjual banyak. Di saat AFF gencar menjual tiket laga ASEAN All-Star, pihak AFF menemukan kejanggalan dari pihak Malaysia. Presiden AFF kaget saat mengetahui bahwa timnas Malaysia akan menggelar laga persahabatan melawan Cape Verde pada tanggal 29 bulan ini di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Yang mana padahal tanggal 28-nya Stadion Bukit Jalil juga akan menggelar laga ASEAN All-Star versus MU. Hal ini sontak kabarnya membuat Presiden AFF sangat kesal terhadap Malaysia karena ini membuat laga ASEAN All-Star versus MU berkemungkinan akan sepi penonton. Yang mana supporter Malaysia kemungkinan akan lebih memilih membeli tiket laga timnas Malaysia ketimbang laga ASEAN All-Star. Banyak yang curiga fans Malaysia sedang mencari untung sendiri. Pihak AFF juga mengakui bahwa para influencer pecinta sepak bola di wilayah ASEAN justru memilih menonton laga Indonesia versus China ketimbang menonton Manchester United bertanding melawan ASEAN All-Star. Saat ini pihak AFF benar-benar hanya mengandalkan supporter Malaysia saja untuk meramaikan laga ASEAN All-Star. Maka dari itu kabarnya pihak AFF sangat marah saat Malaysia justru mengadakan pertandingan lain, yaitu Timnas Malaysia versus Cape Verde, yang membuat supporter Malaysia akan dihadapkan pilihan membeli tiket ASEAN All-Star atau tiket laga Timnas Malaysia. Di sisi lainnya, mantan pelatih Timnas Malaysia, Ong Kim Swee, mengatakan bahwa sejatinya Timnas Indonesia lebih cocok untuk menghadapi Manchester United. Ujar mantan pelatih Malaysia tersebut. Saat ini AFF masih pusing 7 keliling dan benar-benar dihadapkan dengan kerugian yang amat besar. Bahkan netizen Vietnam di Facebook berkomentar bahwa Malaides ini berhasil membuat nama sepak bola ASEAN hancur. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, resmi diumumkan Indonesia masuk salah satu daftar tuan rumah ronde keempat. Fans Indonesia dan Irak curiga AFC punya maksud tak terduga. Begini penjelasannya. Tepat hari ini AFC resmi umumkan daftar 4 negara yang menjadi kandidat tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Ada Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan juga Cina. Dari 4 negara tersebut akan dipilih 2 negara saja yang akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia Ronde 4. Tak sedikit fans Indonesia dan Irak curiga dengan AFC. Fans Indonesia dan Irak curiga pada akhirnya AFC akan memilih China dan juga Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah Ronde 4. Karena 2 negara tersebut adalah negara yang memiliki ekonomi keuangan yang sangat besar. Bukan tanpa sebab kecurigaan dari fans Irak dan Indonesia di sosial media ini.
Karena AFC sedari dulu memang dicap selalu menguntungkan negara yang memiliki ekonomi keuangan yang besar. Contoh saja, Arab Saudi dan Qatar adalah negara yang konsisten dipercaya menjadi tuan rumah Piala Asia. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, mendengar Stadion GBK akan penuh supporter Indonesia. Pelatih China langsung bilang begini sama pemainnya. China sepertinya sangat berambisi mengalahkan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Akan tetapi, perlahan ambisi itu mulai sedikit meredup saat mendengar tiket laga Indonesia versus China ludes terjual, yang mana artinya stadion akan dipenuhi supporter Indonesia. Media Cina 163.com mengatakan bahwa pelatih Cina mulai mempersiapkan mental para pemainnya jelang melawan Indonesia. Media Cina tersebut juga mengatakan Cina diuntungkan karena Indonesia baru saja disanksi FIFA untuk kedua kalinya. Jika supporter Indonesia melakukan pelanggaran lagi, bukan hal tidak mungkin Indonesia akan terkena sanksi dan dicoret dari kualifikasi Piala Dunia, tulis artikel 163.com tersebut. Yang mana berarti saat laga Indonesia melawan China nanti, kemungkinan akan ada beberapa provokasi dari para pemain Cina. Tugas kita sebagai supporter adalah untuk tidak terpancing dan mengulangi kesalahan saat melawan Bahrain kemarin. Tak perlu kata-kata yang kurang pantas, cukup nyanyian dan teriakan dukungan sudah cukup akan membuat mental para pemain Cina terganggu. Kabar baiknya kita punya pemain baru untuk laga melawan Cina. Dia adalah bek jangkung kita yaitu Elkan Bagot, yang mana Elkan sedang berada di Bali dan terlihat sempat membeli baju di sana. Menariknya, sang pemilik toko baju tersebut membocorkan bahwa Elkan Bagot akan kembali ke timnas Indonesia. Pemilik toko tersebut mengaku dirinya bertanya langsung ke Elkan dan diiyakan oleh Elkan Bagot. Tentunya dengan kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia menjadi tambahan yang sangat bagus. Akan tetapi di posisi pertahanan timnas saat ini ada trio yang benar-benar sangat konsisten. Mereka adalah Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Mereka bertiga sudah sangat memiliki chemistry yang sangat baik. Tak heran trio yang dijuluki Trionjir ini berjuluk trio spesialis clean sheet. Gimana menurut kalian, apakah pertahanan saat melawan China harus tetap dipercaya kepada tiga pemain ini? Komen versi kalian di bawah ya. Laga melawan China adalah laga penting, maka tak heran para fans hingga PSSI ingin Patrick Kluivert hadir lebih cepat. Karena laga melawan China sangat menentukan nasib timnas Indonesia, antara lanjut ke ronde 4 atau tidak. Tentunya jika timnas Indonesia menang melawan China, kita sudah dipastikan lolos ke ronde 4. Jadi mari kita dukung tim nasional sepak bola Indonesia, semoga kemenangan berhasil kita dapatkan. Sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.